Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita taati, kita banggakan dan selalu kita harapkan syafaatnya kelak nanti di hari kiamat. Para habaib, para alim ulama, para kiai, khususnya yang kita semuanya ingin mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Abna al-Imamain Al-Habib Abdul Qadir bin Habib Abdullah Bil-Faqih wal Habib Muhammad bin Abdullah Bil-Faqih wal Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih wal Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus wal Habib Ahmad bin Utsman Al-Idrus dan semua keluarga besar daripada Pompes Darul Hadis Al-Faqihiyah, yang kita doakan semoga mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, serta semua para kiai, para habaib, Kiai Abdullah Faqih, Kiai Ahmad, Kiai Muhyiddin, dan semua para kiai. Tidak lupa kepada Habib Bagir Al-Attas, Al-Habib Abdullah Al-Mahdar, Habib Ahmad Al-Haddad, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya hormati, yang sama-sama kita taati, para umara, yang terkait dengan mereka pun perhatian Nabi kita Muhammad SAW tidak luput, karena memang Nabi menyatakan kita semuanya mempunyai modal yang sama untuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma di dalam penjelasannya disebutkan bahwasanya semuanya ada kekurangan, semua ada kelebihan. Di antaranya perhatian Nabi terkait dengan para umara yang memperhatikan, yang mengusahakan keamanan, kesejahteraan bagi masyarakat yang tidak lain adalah umatnya Nabi Muhammad. Yang jikalau kita berbicara tentang umatnya Nabi Muhammad, maka Syekhuna Imamuna Al-Habib Abdul Qadir Bil-Faqih, yang karenanya beliau itu habiskan seluruh waktunya, beliau habiskan seluruh energinya untuk mengurusi umatnya Nabi kita Muhammad SAW, baik dalam penyebaran ilmu dan lain sebagainya. Beliau katakan tidak ada satupun daripada umatnya Nabi Muhammad, siapapun mereka, apapun jobnya, kecuali Nabi Muhammad sudah pernah bersumpah untuk mereka. Di mana Nabi SAW bersumpah, wallahi inni la arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Sehingga siapapun yang mempunyai perhatian khusus terkait dengan umatnya Nabi Muhammad, maka dia pasti akan mendapatkan perhatian langsung dari Nabi Muhammad. Sehingga di antara himbauan Nabi, beliau sampaikan, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat yang adil dan amanah, maka itu hari-harinya itu sama seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Sulit untuk dicapai kesamaannya. Tapi begitulah Nabi SAW menghimbau supaya kita benar-benar menjadi khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik manusia tidak dikatakan Nabi SAW adalah para ulamanya, para solihinnya, tidak, tapi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada manusia, tentunya yang paling bermanfaat kepada manusia adalah yang paling bermanfaat secara batin, yaitu para ulama. Semoga kita semua termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai yang paling bermanfaat kepada manusia, sehingga kita termasuk yang nantinya dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dari apa yang telah disampaikan tadi, manaqib Al-Habib Al-Imamain Al-Habar Habib Qadir dan Habib Abdullah, ada satu hal yang menarik yang sekarang banyak di antara kita sudah melupakannya. Apa itu?
Saya baca di dalam kitab yang ditulis oleh Sayyidi Maulaya Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, bahwasanya Al-Habib Abdullah ini almarhum al-maghfurlah, beliau itu belajar langsung daripada ayahnya itu sampai 15 macam ilmu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilaksanakan sekarang ini dari orang tua kepada anak. Perhatian beliau. Sekarang banyak di antara kita yang sudah melupakan, disangkanya anak ini bukan merupakan sebuah puncak kesuksesan, sebab kesuksesan di mata Allah itu yang paling utama itu adalah anak dan istri kita. Sehingga lihat bagaimana perhatian beliau Habib Abdul Qadir kepada putranya Habib Abdullah, sampai apa yang disampaikan oleh beliau tadi, imaman, syarifan, kariman, khutban dan sebagainya. Ternyata ayahnya sendiri yang beliau mengatakan di dalam kitab tersebut. Saya baca Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdullah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ayahnya sendiri mengatakan, Abdullah adalah aku adalah Abdullah. Ini semua berkat daripada pendidikan yang sangat luar biasa, yang sekarang ini banyak sudah hilang di antara kita, yang seakan-akan yang namanya mafil aba fil abna itu disangkanya keberkahannya saja, rahasianya saja. Tidak, tapi apa yang ada di dalam orang tua ada di dalam anak. Kealimannya iya, karomahnya iya, keutamaannya iya, kelomanannya iya. Itu berkat daripada didikan orang tuanya. Bukan hanya kita ambil pemahaman bahwasanya yang ada di orang tua daripada rahasianya, karomahnya itu semua ada di anak cucu, nggak bakal hilang. Memang itu akan didapatkan, tapi lebih daripada itu yang membanggakan adalah kalau seumpama anak sama seperti ayahnya, bahkan melebihi daripada ayahnya. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, banyak di antara kita yang tidak faham, disangkanya kemuliaan itu bukan berada di dalam jalur jalan yang ditapaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Athaillah Al-Iskandarani di dalam kitab Al-Hikamnya beliau mengatakan, barang siapa yang mencari kemuliaan bukan terkait dengan Allah, kemuliaan itu dipastikan sifatnya cuma sementara. Tapi barang siapa yang mencari kemuliaan di sisi Allah, maka sifatnya itu abadi selama-lamanya. Banyak di antara kita yang ingin anak kita menjadi pejabat yang hebat, yang paling tinggi jabatannya, jadi pengusaha yang kaya raya dan sebagainya. Silahkan, tidak dilarang. Tapi lebih daripada itu, ada satu hal yang banyak dilupakan, bahwasanya hidup ini di dunia ini cuma 60-70 tahun, tapi nanti kalau di akhirat selama-lamanya abadi. Sehingga lihat bagaimana percontohan yang diajarkan oleh Habib Qadir kepada putranya Habib Abdullah. Beliau itu betul-betul mengajarkan sendiri anaknya dengan kesabaran yang luar biasa, sampai beliau itu mendapatkan maqam, mendapatkan julukan yang sama seperti ayahnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, memang hidup ini adalah sebuah pilihan, hidup ini sebuah ikhtiar. Tapi ketahuilah bahwasanya ada satu ayat di dalam Al-Quran di mana ayat itu dilupakan oleh banyak kaum muslimin, dan menjadi sebab kita ini semuanya yang diberikan Allah Ta'ala modal yang sama, tidak ada yang berbeda. Pejabatnya, pengusahanya, ulamanya, solehinnya, semuanya sama dikasih modal. Nggak ada, jangan pernah merasa bahwa Allah Ta'ala tidak memberikan modal kepada semuanya. Semuanya dikasih modal, semuanya dikasih kesempatan untuk mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Tapi bukan semuanya yang bisa menggunakannya. Karena apa? Setan tidak akan membiarkan kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Sehingga ada sebuah ayat yang menjadi sandarannya setan, kekuatannya setan, motonya setan untuk menjerumuskan manusia itu dengan ayat ini. Sehingga dikatakan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau katakan ayat itu diwanti-wanti oleh iblis kepada korin-korinnya, jangan sampai kaum muslimin tahu dengan ayat itu. Kalau seumpama mereka tahu, membaca, usahakan dia nggak ngah artinya, nggak faham artinya. Kalau dia faham, usahakan dia tidak mengerti apa maksudnya. Sampai segitunya. Saya akan baca sekarang, dan inilah yang menjadi sebab kenapa kaum muslimin yang begitu banyak tapi kekuatannya tidak menular kepada yang lainnya. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, kagusa sail, seperti buih-buih yang ada di lautan, terombang-ambing, dibawa ke sana ke sini dan sebagainya, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini. Apa itu ayatnya? Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian lupa kepada Allah.
Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, maka Allah akan lupakan semua kesempatan, yang semua kesempatan dan semua harapan kita ada di tangan Allah Ta'ala, itu akan dilupakan Allah Ta'ala. Sehingga punya jabatan tapi tidak berguna dengan jabatan itu, sehingga seharinya tidak mendapatkan 60 tahun. Diberikan ilmu tapi dia tidak berguna dengan ilmunya. Diberikan harta benda tidak berguna dengan harta bendanya. Diberikan anak-anak yang cerdas-cerdas, ganteng-ganteng, cantik-cantik istrinya, tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dengan istrinya. Kenapa? Inilah sebabnya. Kita hidup bukan tanpa misi dan visi. Kita hidup dengan misi dan visi daripada Allah Ta'ala, untuk kita mengingat kepada Allah, untuk kita membuktikan dan menerapkan semua janji yang telah kita terapkan dulu dan kita ungkapkan dulu, dan kemudian jawaban serta ungkapan pernyataan kita pada saat kita berada di alam barzakh, di alam arwah, itu diabadikan di dalam Al-Quran. Sehingga Imam Ghazali mengatakan bahwasanya hidup di dunia itu untuk tujuannya untuk dua hal. Yang pertama, untuk membuktikan bahwasanya apa yang telah kita tetapkan dan nyatakan dulu di alam arwah benar terbukti sekarang ini. Itu yang pertama. Apa itu yang kita buktikan? Ketika kita di alam arwah, Allah SWT bertanya kepada kita semuanya, dan kita sudah menjawab semuanya, yaitu pertanyaan Allah Ta'ala, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Allah nyatakan jawaban kita itu sudah dinyatakan dan diabadikan dalam Al-Quran. Qalu bala. Siapa yang mengatakan qalu bala? Kita semuanya. Sekarang ayo buktikan. Kalau memang kita mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita, Allah yang menentukan kita tidak sesuai dengan apa keinginan kita. Kita hidup seperti sekarang ini, wajah seperti sekarang ini, nasib semuanya seperti sekarang ini. Allah yang menentukan semuanya. Untuk apa? Untuk dibuktikan. Sebagaimana engkau telah menyatakan bahwasanya aku adalah Tuhanmu, sekarang buktikan. Yang membuktikan berarti dia telah benar-benar menyatakan, tapi yang tidak membuktikan berarti dia telah membohongi dirinya sendiri. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, itu yang pertama. Kita membuktikan di dunia ini bahwa kita adalah hamba Allah. Kemudian yang kedua kita hidup untuk dicoba. Kita hidup untuk diuji. Cuma masalahnya banyak di antara kita yang faham ujian itu cuma dalam keburukan, tapi ujian itu bukan dalam kebaikan. Siapa bilang? Allah Ta'ala firman, wa nabluukum bil khairi wasyarri. Kami akan coba kalian dalam kebaikan juga dalam keburukan. Bahkan cobaan dalam keburukan banyak yang selamat, banyak yang sukses, tapi cobaan dalam kebaikan banyak yang tidak sukses. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, yang sholat banyak, yang puasa banyak, yang taat kepada orang tuanya banyak, tapi yang sedikit adalah wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit yang bersyukur. Ketika dia itu menjabat, dia lupa. Ketika menjadi orang alim, dia lupa. Ketika dia menjadi orang kaya, dia lupa bahwasanya semua itu adalah Allah Ta'ala. Padahal semuanya itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Ashkur am akfur. Kamu itu akan bersyukur atau mengkufurinya. Itu nikmat Allah Ta'ala berikan. La haula wa la quwata illa billah. Oleh karena itu maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayo sama-sama kita melihat bagaimana kesempatan-kesempatan yang ada di dalam diri kita yang Allah berikan secara sama semuanya. Tidak ada yang berbeda. Para kiainya, habaibnya, pejabatnya, semua diberikan kesempatan. Supaya kita ingat terus bagaimana. Supaya Allah memberikan kesempatan itu sebesar-besarnya untuk kita, bagaimana harus ingat kepada Allah. Kenapa kita diperintahkan dan diwajibkan untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu? Itu standar kita ingat. Pagi ingat Allah, duhur ingat Allah, sore ingat Allah, maghrib ingat Allah, malam ingat Allah. Kalau standar kita ingat Allah, maka sesuai dengan fungsi sholat. Allah Ta'ala firman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu pula kalau kita selalu ingat pada Allah Ta'ala. Sekarang masalahnya bagaimana kita ingat pada Allah kalau kita tidak pernah belajar bagaimana cara mengingat pada Allah. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man yuridillah bihi khairan yukfaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebaikan, maka dia akan dilintaskan dalam hatinya untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Ilmu agama inilah yang menjadi pedoman seseorang hidup, bagaimana hidup yang tidak bahagia itu, tapi harus kita tampakkan kepada Allah seakan-akan kita bahagia. Banyak di antara kita pula karena sebab ini merasa bahwasanya dirinya tidak pantas dicoba dan diuji. Siapa dia? Coba kita lihat. Coba lihat, kita bandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang karenanya Allah ciptakan semua alam semesta. Yang Allah ciptakan semua alam semesta dengan cahayanya. Tapi Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadisnya,
Idza usibtum bimusibatin falyugharim bimusibati. Kalau seumpama kalian terkena dengan musibah, dengan cobaan, coba bandingkan dengan cobaanku. Enggak ada apa-apanya Nabi Muhammad yang semacam itu diuji, apalagi kita. Ujian itu selalu ada. Bukan cuma sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, tapi setiap saat ujian daripada Allah. Kalau bukan kebaikan untuk disyukuri atau keburukan untuk disabari. Semuanya tidak ada yang serba kebetulan, semuanya sudah direncanakan. Bagaimana kiranya kalau kita sibukkan anak kita hanya untuk urusan dunia, nggak pernah mengenal nabinya, nggak pernah belajar bagaimana menghadapi kehidupan yang banyak kesulitannya ini. Paling tidak tiru Habib Abdul Qadir bin Ahmad Berfiqih, di mana beliau itu ingat Habib Abdullah ini akan menjadi sepertinya. Pengalamannya akan menjadi pengalaman dirinya. Sehingga pengalaman kita ini sebagai orang tua, ayo kita pernah susah sama istri, susah sama anak, susah cari nafkah, itu semua akan dihadapi oleh anak kita. Apapun cobaan dan ujian yang kita hadapi, itu bukan yang pertama kali, tapi sudah berkali-kali sebelumnya sudah ada. Sama seperti itu akan terjadi. Sehingga alangkah tidak sayang orang tua kepada anaknya. Kok membiarkan anak itu tanpa pedoman hidup dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saya masih teringat juga sebagaimana Habib Abdullah sangat memperhatikan, Habib Abdul Qadir sangat memperhatikan pendidikan Habib Abdullah. Saya punya Habib Hasan, beliau katakan, Abi memang tidak pernah mewajibkan kalian semuanya jadi orang alim, tidak. Itu sebuah pilihan memang, tapi itu adalah sebuah ketentuan dan kehendak Allah. Tapi kalau seumpama boleh Abi beritahukan dan beri sarankan kepada kalian, jadilah orang yang mengerti ilmu agama. Karena orang yang mengerti ilmu agama adalah sebab musabab kita mendapatkan ridhonya Allah SWT. Tapi kalau tidak, maka sulit sekali. Cukup satu landasannya yang hendaknya kita berpikir bersama-sama betapa pentingnya ilmu agama ini. Alhamdulillah, salah satu contoh, lihat bagaimana masyarakat Indonesia ini masih tetap tunduk kepada pemerintah. Bagaimanapun yang terjadi tetap tunduk kepada pemerintah karena ilmunya Nabi yang disebarkan kepada masyarakat. Mereka para ulama yang menunjang ulama semacam itu, ilmunya siapa? Ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga selama, sebagaimana kata Gus Nusron tadi, selama ulama dan umara terus berjalan sama-sama, maka insya Allah masyarakat itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau sudah dilupakan ilmu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana dia akan menjalani kehidupan yang sangat sulit ini. Sehingga lihat bagaimana mudahnya orang ketika sudah terselubung, ketika sudah terbelit dengan masalah yang sulit, akhirnya dia pinjol. Padahal dia tahu, pinjol ini sesuatu yang membahayakan. Bukan secara agama saja, secara sosial, dampaknya sangat besar dan sebagainya. Apalagi tahu dosanya. Apa kata Nabi SAW di dalam hadisnya? Ar-riba bid'un wasab'una baba wa adnahu mithil ayyatiya rajulu ummah. Yang artinya riba itu banyak macamnya, tapi paling sedikitnya dosa riba ini sama seperti orang yang berzina sama ibunya sendiri, kata Nabi Muhammad. Hanya gara-gara terlilit sedikit masalah kemudian dia mau melaksanakan itu, uang sedikit dia dapatkan tapi dia dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh ketika orang itu tidak punya ilmu agama, semacam ini kejadiannya. Alhamdulillah saya masih teringat salah satu didikan yang paling ampuh yang saya sekarang terapkan kepada anak-anak saya juga, dan semoga mereka bisa melaksanakan sebagaimana ayah saya selalu menetapkan apa yang diajarkan kepada kita. Beliau katakan ada 4 ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi kesimpulan dari semua ajaran Nabi. Hendaknya kamu fokuskan kepada 4 ini. Jadikan PR dalam kehidupanmu. Apa itu? Yang pertama, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Subhanallah. Ketika saya punya abah berkata begini, saya tanya, Bi, walaupun dari orang kafir, walaupun dari orang fasik, walaupun. Kenapa? Rasulullah SAW telah bersabda, fa innal a'mala kullaha bi khawatimiha. Setiap orang itu amalnya tidak ditentukan pada saat sekarang atau pertengahan, tapi semuanya ditentukan pada akhirnya. Bagaimana kita baik atau tidak baik, nanti bagaimana. Kalau kita husnul khotimah, berarti kita orang baik. Tapi kalau kita tidak husnul khotimah, siapapun dia, mau orang alim, mau pejabat, mau pengusaha, siapapun dia, maka berarti dia bukan orang baik, na'udzubillah. Yang kedua adalah jangan pernah benci kepada siapapun. Ini penting sekali. Mohon maaf, sekarang ini banyak yang lupa bahwasanya kebencian yang paling besar, yang paling utama itu datangnya bukan dari manusia, tapi dari setan. Sehingga mohon maaf, masa transisi ketika seorang kiai, seorang habib, pengasuh pesantren meninggal dunia,
itu adalah masa yang paling sulit. Saya sendiri merasakannya. Ketika seorang kiai meninggal dunia, kiai yang selama hidupnya menjadikan banyak orang itu sadar, banyak orang itu bertobat karenanya, setelah dia meninggal selesai sudah dendamnya setan? Tidak. Terus dendam, terus benci. Sehingga apa? Yang akan menjadi sasaran berikutnya adalah anak-anaknya. Bagaimana caranya supaya tidak akur? Bagaimana caranya supaya berebutan? Bagaimana caranya begini dan sebagainya? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwasanya ini loh didikan daripada ayahnya, kiai itu. Sehingga yang tadinya kiai itu dihormati, dimuliakan dan sebagainya, akhirnya luntur. Itu maksud daripada setan. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi SAW yang menjadi manusia yang paling berguna yang pernah ada di alam semesta ini, setelah meninggal dunia, lalu kemudian iblis tidak dendam kepada Nabi Muhammad? Tidak, pasti dendam. Bagaimana cara melampiaskannya? Maka cara pelampiaskannya bagaimana supaya apa yang disampaikan Nabi Muhammad terkait anak cucunya semuanya tidak benar, sehingga anak cucunya dimusuhi dan dibenci dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Oleh karena itu maka di sini ayo jangan pernah benci kepada orang lain, karena orang lain itu fungsinya cuma dua. Semua manusia fungsinya cuma dua. Yang pertama, medianya Allah untuk menguji kita, dan yang kedua adalah saksinya Allah untuk kita atau atas kita. Yang ketiga adalah hendaknya kita ada sifat rahmat dalam hati kita. Selama masih ada sifat rahmat dalam hati kita, berarti kita masih mempunyai modal untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah kelak nanti di akhirat. Sehingga pantas kalau Nabi SAW memerintahkan kita, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cukup itu. Jadi selama kita melihat ada orang yang perlu belas kasih kita, kemudian kita kasihan dalam hati kita, ya Allah orang tua masih kerja, ya Allah ini orang nggak punya, ya Allah ini anak yatim dan sebagainya, masih ada belas kasih walaupun kita tidak bisa membantu, itu sudah cukup. Tapi kalau sudah tidak ada belas kasih dalam hati kita, apalagi ada kebencian dalam hati kita kepada sesama muslim, apalagi pada sesama umatnya Nabi kita Muhammad SAW, takutnya kita tidak mendapatkan barokah. Lebih-lebih, mohon maaf, silahkan kita bicarakan orang yang masih hidup, silahkan. Tapi kalau yang sudah meninggal, apalagi aulia Allah, hati-hati. Itu akan berdampak sangat cepat dalam kehidupannya sebelum dia meninggal dunia. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya diselamatkan berkat Imamain Al-Habar Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggal ke tempat ini kecuali Allah bukakan pintu hatinya dengan hati nuraninya, terbuka dengan ilmu dan makrifat insyaallah. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggal ke tempat ini kecuali semuanya berada di dalam hatinya Nabi Muhammad, dalam pandangannya Nabi Muhammad, termasuk yang selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala dalam hidupnya, selalu terjaga langkah-langkahnya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sa'idi bin Kiai Haji Mas Sa'id, pemimpin Pondok Pesantren At-Tahidiyah Tegal. Kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah syafi'il khalqi 'inda Allah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, hadaratul muhtaramin, habaibana al-fudala wa ulama'ana al-a'izza, kepada para habaib, para ulama, para salihin. Naam. Garib. Okey. Naam. Kepada para ulama, para habaib, para salihin yang kami hormati, kepada para pejabat pemerintah yang kita semua menghormati, kepada para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini
nampak jasad kita kumpul, tapi kan belum tentu hati kita kumpul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan hati kita seperti Allah Ta'ala kumpulkan hatinya para sahabat dengan Nabinya Muhammad SAW. Iya. Saya tidak ada persiapan untuk menyampaikan sesuatu, tapi sam'an wa ta'atan kepada guru kami. Ini adalah sabta marga seorang santri terhadap guru, jadi tidak bisa menolak. Bukan karena pinter, bukan karena mampu, tapi ya sudah karena taat saja. Kita nggak punya apa-apa, adanya ikhlas. Insya Allah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah diterangkan banyak sekali dari mulai siapa tadi? Pertama dari manaqib, dari Pangkostrat, dari yang lain dari Kafabi, dari Habib Segaf, dari Pak Nusran Wahid. Masya Allah, itu semua sudah lengkap. Lah saya pikir saya mau ngomong apa. Akhirnya saya pikir, ya sudah, yang penting ada manfaatnya. Saya akan bicara meneruskan apa yang sebagian beliau sampaikan. Ini saya kasih judul penggundulan. Ini negara ini rusak cerita-cerita penggundulan. Ini kalau penggundulan sekedar gundulnya hutan, akhirnya terjadi kerusakan. Ini yang lebih bangsat lagi adalah penggundulan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penggundulan akhlak, penggundulan tarbiyah yang tadi sampaikan itu. Baiki gundul kabeh ya Allah. Coba teman saya punya anak, saya bingung ini mau main-main sama siapa? Tak delok anaknya ini. Ini kumpulnya sama siapa? Untuk mencari temannya saja sudah bingung. Kalau saya taruh di pendidikan sana, kumpulnya sama orang ini. Nanti anak saya pasti wataknya akan begini. Waduh. Iki pelajaran kita hebat, tapi akhlaknya kok kurang. Cekelan nang Kanjeng Nabi kok kurang. Itu waduh ya Allah. Akhirnya saya mikir bagaimana satu-satunya jalan kita kumpul dengan orang-orang yang paling dekat kepada Allah. Seperti kita kesini, ini termasuk salah satu upaya kita untuk jangan putus, jangan sampai lepas rantai kita dengan orang-orang ahlillah. Na'udzubillah, ada orang yang masih berpakaian sama tapi hatinya sudah berbeda. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu perbedaan sudah mulai. Gara-gara makanan haram berubah hatinya, berubah akhlaknya. Iya, seperti yang contoh-contoh para ulama contohkan tentang makanan haram di dalam kitab-kitab. Ada seorang hakim, beliau menyatakan, anakku, aku mau meninggal dunia. Saya punya uang ada dua tempat, dua koper. Yang satu uang haram, yang satu yang halal. Setelah belum ditunjukkan mana kopernya yang halal, yang haram, wafat. Ini bingung semua ahli waris. Ini yang haram harus kita singkirkan. Tapi untuk mengetahui yang halal dan haram seperti apa, dicoba yang haram ini, yang satu-satu. Ini dulu kasih orang tukang azan. Tahu-tahu orang yang ahli azan itu biasa ngisi azan terus, istiqomah, baca yasin, ada apa, dikasih tulus, udah digunakan untuk apa, saya nggak tahu. Setelah itu berubah, nggak ada azan lagi. Dia uang yang banyak itu dipakai jalan-jalan, kedugem lagi. Lo biasa azan bisa masuk ke dugem. Waduh, coba koper yang satu kasihkan orang yang biasa jelek. Orang itu malah diberikan kopiah, pakai sarung, beri surat yasin, belajar ngaji. Loh, iki sing halal, iki sing haram. Jadi pendidikan itu kalau sudah, masya Allah, meskipun ente kasih pendidikan yang hebat kayak apa, kalau makanannya haram sudahlah melenceng terus. Allah. Satu, cinta
Cinta itu nggak bisa dipaksakan. Iya. Harus paham, harus tahu, dan harus mengerti, harus dewasa. Lah kalau cinta kepada wanita itu gampang lah, anak-anak sudah dewasa ngerti. Tapi kalau anak masih umur 6 tahun, 3 tahun, ya nggak ngerti, balul, dipaksakan kamu harus jatuh cinta sama ini ganteng, ya nggak bakal bisa karena belum balik. Tapi kalau sudah balik nggak usah disuruh, maka dewe. Lah begitu pula di dalam masalah akidah ini, kalau orang faham betul kepada Allah dan Rasulnya, betul-betul sampai bulugh, yakni bulughul ma'rifah, waduh, nggak usah suruh tahajud, berangkat dewe, nggak usah suruh Tuhan, dan banyak melakukan sesuatu yang dia sendiri nggak tahu. Ternyata ada di dalam kitab ini. Wah, ini dilakukan. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Sudah terisi dulu. Lah begitu pula cinta. Kalau sudah masuk dalam hati, nggak usah lah, nggak usah macam-macam. Itu semua yang akan disampaikan yang baik-baik. Apabila kita cinta kepada Allah, sudahlah. Kata Allah, berbuat baiklah. Ya dia berbuat baik dengan siapapun. Meskipun dengan orang-orang yang kafir. Ya artinya seperti itulah pendidikan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini jadi penggundulan akidah ini yang paling berbahaya. Paling berbahaya sudah. Sudah gundul akidah, gundul pergaulan dengan orang soleh. Waduh, digundul. Nggak boleh. Bagaimana caranya orang supaya nggak dekat dengan orang soleh? Itu namanya penggundulan akidah, penggundulan Islam. Penggundulan pendidikan syariah. Al-Muhammadiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariahnya Nabi Muhammad SAW ini. Masya Allah, saya lihat, waduh, padahal saya lihat ada di dalam satu kitab, mohon maaf ini nggak siap, ya Allah, ya apa, Beb. Waduh, negara kacau kabeh. Ya, sudah apa-apa. Iya. Padahal di dalam kitab apa namanya, Khulasatut Tahqiq wa Hidayatul Rafiq ila Ma'rifati Ahkami Syekh Tariq, itu ada beberapa keterangan pengambilan ijazah. Jadi mengambil ijazah artinya kita bersanad berguru, itu ada aturan. Tidak wis kabeh bawa kesing penting iki pinter mangkat, ndak begitu, ada aturan. Sini diterangkan anwa'ul ijazah di tasawuf. Diterangkan di sini anwa'ul ijazah min haitsu kaifiyati manhiha. Awalan al-ijazah asy-syafahiyah. Yang kedua, tsaniyan al-ijazah al-khattiyah. Yang ketiga, al-ijazah ar-ruhiyah. Terus anwa' al-ijazat min haitsu sumuliyatiha, itu pertama al-ijazah al-ammah. Yang kedua al-ijazah al-khassah. Yang ketiga al-ijazah al-mutlaqah. La anwa' al-ijazat min haitsu madmuniha, itu ada ijazah al-awrad wal ad'iyah. Ada ijazah al-khirqah wa al-basiha. Terus ijazah al-wakalah wa taqdim. Ada ijazah al-tariqah wal irsyad. Ada ijazah al-khilafah wal masyikhah. Terus warna yang lain, anwa'an ukhra minal ijazat, itu ijazat at-tabarruk. Ada ijazatut tasyrif, ada ijazatut tadbij. Naam. Terus anwa'ul ijazah al-madhmumah, ada ijazah yang madhmumah. Satu, ijazah bi ghairil mujamalah. Bi ghardil mujamalah. Al-ijazah bi ghardil mujamalah. Yang kedua, al-ijazah bi ghardit tasawwul. Yang ketiga, ijazah bi ghardis syuhrah. Yang keempat, ijazah bi thamanin madfu'. Kelima, ijazah bi ghardit tanafus. Ini sekarang banyak orang begini-begini supaya dapat gelar ini, supaya begini, supaya Masya Allah. Beda ya, mencari ilmu itu umum. Mencari ilmu itu umum, seperti hujan. Thalabul ilm itu umum. Lah, ada thalabul ilm yang maknanya thalabul hidayah. Mencari hidayah. Contohnya, saya nangis, sedih, aku sholatnya bener apa enggak? Anak-anak saya nanti selamat atau tidak? Terus anakku mrene mon doa nang kono nang Darul Hadis sampai Habib iki ngene. Tahu diajarkan apa namanya, mulai apa Safina, mulai apa kitab-kitab fikih ya, dari Safina, Sulamut Taufik sampai Fathul Mu'in umpama.
terus dari yang lain-lain, baca ini, kita lihat supaya selamat. Jadi pertama yang di hati kita, yang menimbulkan, yang timbul anaknya ingin dipondokkan itu bukan yang lain, supaya anak saya selamat, supaya keluarga saya selamat. Istri saya mau kenalkan dengan siapa, punyai siapa. Wah ini wah iki nyai politik iki, ojo iki engko digawa mrono-mrono. Urusane partai terus coblos kene. Kuatir nek ono sing noblos maneh. Terus kembali lagi ke yang lain. Kita cari itu sampai sohib mencari sohib aja sudah masya Allah. Mencari sohib yang soleh akhir zaman itu masya Allah. Kayak ketemu lagi ahlul ghibah, ketemu lagi ini kan, ya Allah ya Rabb. Sampai kadang kita nangis, opo aku kakek mangan haram, golek wong apik gak ketemu, opo kena setan. Lah diterangkan bahwa setan itu nggak pernah istirahat. Pernah setan datangnya, iblis datang ke Rasulullah SAW, nantang loh, datang nantang, murakbal galilatab. Yang maklum setan tidak ada setan khoyir. Kalau ada setan khoyir harat wallah. Nah, ini wala bobe sampai Habib ngantuk ini. Iya. Jadi syaitan itu selalu menantang sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, umatmu mau saya sikat, mau tak hancur no kabeh, lebok no neraka. Ya Allah. Bangsat banget. Tadi ya sudah disampaikan oleh Habib. Cuman ini ya tambahan lah zawaid. Iya kan kalau zawaid yang khair kan khair. Lah itu kata setan ngomong begitu. Terus Rasulullah cerdas. Mancing setan. Kamu mau goda dengan apa? Apa iso goda umatku? Bisa kamu goda umat saya? Coba. Mau digoda model apa? Nah, gitu. Ngomong senjatanya keluar. Akan aku buat mereka menunda-nunda taubat. Wah, engkau cek gak tobat-tobat. Engkau kon. Yang kedua, aku lalaikan ya mereka agar mereka senantiasa merasa muda. Rasanya masih muda aja padahal jenggotnya putih. Putih kabeh, hati gini mele putih. Kamal jan. Nah, ya jin putih. Tapi subhanallah, lupa dia perasaannya masih muda. Kalau ada hari masih sweet. Masya Allah. Bukan hanya itu, dok. Marani nang kiai. Assalamualaikum. Golek donga, cek gelem ambek aku ya apa? Waduh. Ini umurnya sudah sabain. Masya Allah. Perasaannya dia kata dia sabain itu minas surroh ke sini. Kalau ke bawah itu ya 16 tahun. La haula wala quwwata. Wallah itu kena jin gendeng itu wong. Yang ketiga kata setan, oh jangan main-main. Aku akan buat mereka berkata nanti saja. Masih ada waktu. Tenang, masih ada kesempatan. Engkau tobatin kau ae. Hebat sekali. Ya, sekarang kan kita merasa semua, walaupun yang tua-tua ini, ya terkadang perasaannya masih muda. Saya sendiri terasa tuanya kalau sudah jalan. Loh, gini. Dulu kalau saya jalan tuh, waduh, melayu dari sini sampai ke makom. Biasa jalan-jalan sama anak-anak, soft, ndak ada capek. Sekarang gini, waduh, wis ngono lali. Untung ada gitu-gitu, jadi alhamdulillah. Jadi memang umat Muhammad itu umat yang sangat dicintai oleh Allah. Dengan dia merasa jalannya kangenan, ya Allah, mulai ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha hasil khatimah. Kayak tok kuburane Allah. Dulu kiai dulu, walaupun itu seperti orang tua kami, itu nyuruh anak-anaknya, suruh nanti kalau kamu umurnya sudah sekian, harus sudah balik, harus beli kafan. Suruh disiapkan, barangkali kamu ini, diinget-inget ya. Mulai balik kamu mulai saat ini dosa kamu tanggung jawab sendiri, bukan abah kamu, bukan ibu kamu sendiri tanggung jawab. Jadi sebelum dikasih tahu dulu sholat yang sah, yang tidak sah seperti apa wudhunya, kalau janabah seperti apa dikasih tahu dulu. Setelah tahu awas hati-hati, ojo ngerasani wong,
dan lain-lain lah, masya Allah. Ya ditahukan bahwa Gusti Allah Taala mukhalafat hawadits dikasih tahu. Lah terus setan ganggu lagi dengan cara apa? Dan yang paling aku sukai adalah ketika mereka sibuk dengan dunia sampai lupa dengan akhirat. Iki wong di dagangan laris, wah tambah maju, tambah maju, tambah maju, lupa dia. Padahal makin hari kuburan makin dekat. Makin hari kuburan ibarat tali itu ditarik. Sudah dekat malah gendeng. Loh, harusnya kan tambah waras. La ilaha illallah subhana man khalaqal gendeng. Muka-muka selamat. Allah mena'udzubika minal gendeng fi dzawahir wal bawatin. Masya Allah. Lah terus Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, katanya celakalah manusia yang tertipu olehmu. Ya, jadi ini disampaikan oleh Rasulullah. Apa maknanya? Kita sebagai umat harus ingat, sadar bahwa setan itu dari dulu murabal, tidak pernah khoyir sama sekali. Dan kita ini ditipu terus. Terkadang kakak adik berantem, terkadang ngelihat harimnya sendiri kayaknya sudah ajus, yang lain kelihatannya jauh dan lain-lain. Makrum sudah oleh yang makanya kita harus sadar, wadarkum wajib sadar hukum. Iya, jadi kita loging. Apakah bapak kita, nenek moyang kita bisa menciptakan tanah? Iya, kata Pak Nasron. Ya enggak ada yang bisa menciptakan tanah. Sekali lagi, penggundulan hutan saja akibatnya dahsyat, apalagi penggundulan akidah, penggundulan mahabbah terhadap ahli bait Rasulullah. Itu penghancuran yang luar biasa. Wah, angel iku dosane angel. Wallah, hadza fir'an jadid. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. La takhaf wa la tahzan, Allah ma'ana. Ya pokoknya kalau kita ngomong ikhlas karena Allah, sudah yang bela Allah sudah. Ya pokoknya jangan ada yang lain. Anak nggak minta apa-apa, mintanya Allah Ta'ala ridho dengan kita. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya saya Allah minta supaya kami dikumpulkan dengan orang-orang yang diridhoi olehmu ya Allah. Kami cinta kepada Ustadzul Imam, kami cinta kepada Al-Imamain. Dan luar biasa, kalau cerita Imamain ini luar biasa. Habib Hussein Brani Al-Hamid Hussein itu pernah ngomong sama santri Darul Hadis yang silaturahim ke sana. Kamu mondok di mana? Di Darul Hadis Al-Faqihah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nanti kalau kamu mati, yang jemput Habib Abdul Qadir dan Habib Abdullah. Dan itu sudah bukti, sohib-sohib saya yang sudah meninggal, itu sebelum meninggal banyak yang ketemu Ustadzul Imam dulu. Ustadzul Imam datang, Ustadzul Imam langsung berdiri, mau berdiri nggak bisa karena dia memang sakit. Ustadzul Imam terus baca sholawat, kadang ya Nabi salam, tahu-tahu les wafat. Dan banyak sekali Ustadzul Imam tangannya nuding gini, Ustadzul Imam, loh tangannya gini, tahu-tahu wafat. Itu banyak yang seperti itu. Iya, Masya Allah. Banyak itu wakeh, itu banyak Jawa sing tuh gulune ndak percaya banyak wakeh. Iya, kathir. Itu yang nampak loh. Dan beliau itu adalah guru yang tanggung jawab, maaf ya, Syekhul Qiraah. Guru bacaan, sekedar baca banyak, sampai golek tukang moco, pinter-pinter moco lagu-lagu, pinter. Banyak. Guru qiraah, Syekhul Qiraah, Syekhul kita khattat. Banyak. Tapi mursyid yang menghidupkan hati kita loh, bisa kedanan Allah, kedanan Rasulullah. Ini guru-guru mursyid ini. Mursyid apa-apa malah enggak kedanan Allah, kedanan makhluk. Wah iku nek wali tenan, zahiruhum al khalqi wa batinuhum al khaliq. La iki ndak zahiru la ilaha illallah. Wallahi fi qalbihi syai'un min asy-syuhra wal asya'. Inna lillah zahiru ma'al khaliq wa batinuhu ma'al makhluk, na'udzubillah. Iku dudu mursyid iku mudlil iku. Mudah-mudahan kita diselamatkan semua. Mohon maaf Habib, saya nggak bisa ngomong apa-apa dan nggak punya akhlak. Saya takut loh, saya takutnya apa?
Saya bangga, saya punya guru Ustadzul Imam, bangga. Tapi saya takutnya sana nggak rugi tuh ya muridnya. Aku ikut tuh murid itu nggak bisa aku nang Kanjeng Nabi lah, itu yang saya takut. Sering wallah saya menangis, takut saya ini murid yang paling murakbal dan murid yang paling memalukan guru saya di hadapan Rasulullah. Iku loh murid Muhammad kok ngene, kok sholatnya ngene, ngajinya kok ngene, kelakuannya kok itu. Saya takut perbuatan saya bikin malu guru kami. Ya kalau saya punya guru, ya kita membanggakan Nabi Muhammad, ya banggalah. Siapa yang nggak bangga? Tadi sudah disampaikan, Rasulullah tidak ridho satu umat masuk neraka. Hatta yang sekarang ngantuk, ngajinya ngantuk, tetap Rasulullah lihat, udah ente hatta ngantuk dakal jannah, insyaallah. Lah itu seperti itu loh Rasulullah, membelanya luar biasa. Bangga kita punya Rasulullah. Woi. Tapi kira-kira Rasulullah bangga enggak punya umat kita? Iki umat enggak mumet iki. Umat enggak ngisi-ngisi nang Gusti Allah. Yang namanya Rabi'ah Adawiyah, keterangannya seperti apa? Beliau itu baca Quran sekian ribu hataman, baca sholawat juta-jutaan, karena beliau mengatakan, aku pengen nanti untuk dibanggakan oleh Nabi. Iki loh umatku wedok hatam semene atus sewu. Wow, semene ewu Quran. Lah kita ini kira-kira apa yang kita kira Rasulullah akan membanggakan kita dari apa coba? Sedekah kita yang enggak, dari tahajud kita, dari amal kita apa? Imam-imam yang dulunya sholat kalau malam ada yang 600 rakaat, 700 rakaat, 800 rakaat, 1000 rakaat. Itu gimana? Mereka masih nangis. Loh kita ini, Allah, ya Allah, duha aja enggak. Ya Allah, duha sudah penyakitan hati ini. Rumang saya, koncoku gak duha, aku duha lebih baik dari dia. Waduh, iku mana PKI ya gak ketoro itu. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Samihni Habib, mohon maaf apa yang saya sampaikan, barangkali ada kekurangan segalanya, kurang akhlak dan lain-lain, mohon dimaafkan zahir batin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan atas nama keluarga Darul Hadis Al-Faqihiyah min Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahumul qawmul ladhina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu. ومع القرآن في قرن أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالدكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركتهم ربي فانفعنا ببركتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. الحمد لله الذي شرف الوجود
بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد قرة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون. ما بعد. Siang ini menjelang waktu zuhur, waktu ijabah, waktu terbukanya langit untuk diterima doa-doa kita kepada Allah. Kita hadir di hal seseorang yang menjadi juz'un min Rasulillah, juz'un minan Nabi Muhammad. Bila Anda ingin melihat wajhu Rasulillah meskipun hanya sepotong, unzuru ila wajhi awliyaih, انظروا إلى وجه الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، انظروا إلى سيد الوالد الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه. Saudara-saudara, kerinduan umat Muhammad tetap diberi kesejukan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tahu bahwa umat Muhammad sepeninggal Rasulullah, selepas Nabi menuju ke alam langgang, selepas Rasulullah masuk ke Darul Baqa, alimallah bahwa qulubu ummati Muhammad tersayat-sayat karena ingin mengenal nabinya, ingin melihat wajah nabinya. Fa akramahumullah bi khulafai Rasulillah. Maka Allah munculkan di setiap zaman pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Ada yang mewarisi ilmu zahir disebut ulama, ada yang mewarisi ilmu batin disebut aulia. Ada al-jami' baina ilmi al-zahir wal batin, wa minhum al-imaman al-qutban Sayyidil Walid al-Habib Abdullah wa Sayyidil Jad al-Habib Abdul Qadir. Saudara-saudara, nikmat Allah ini kita diberi kesempatan mengenal kedua imam. Bagi yang pernah ketemu, yang tidak pernah ketemu bisa membaca riwayat-riwayatnya. Bukan hanya di sini, tapi di setiap pelosok-pelosok dunia Allah letakkan dzurriyyatun Nabi Muhammad. Kalau bukan dzurriyyah, mewarisi ulumu dzurriyyatin Nabi Muhammad. Tidak bisa kita hapus dari hadis Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Sayyidina Ali yang membawa ilmu Nabi Muhammad mewariskan kepada umat, mewariskan kepada anak cucunya. Begitu juga sadatuna Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa jami'u ashabi Rasulillah. Min saati rahmatillah, setiap umat Nabi Muhammad yang mulai akil balik, yang memang dicetak oleh Allah nanti menjadi ahlu surga, mulai mencari-cari mereka. Mana ajaran Nabi Muhammad? Saya ingin melihat muka Rasulullah walau juz'an wahid. Saya ingin mendengar apa yang dikatakan Nabi Muhammad dulu supaya menjadi pelipur lara, pengobat hati yang dahaga untuk mengenal ajaran Rasulullah. Bagaimana mungkin ada seseorang, saudara, di tengah-tengah jahiliyah, perhatikan kalimat ini, di tengah-tengah jahiliyah arafallah azza wa jal ma'rifatan tamah, mahabbah kamilah, yang di sepanjang sejarah ila yaumil qiyamah tidak ada manusia siapapun yang bisa mendekati saja ilmu Nabi Muhammad, mahabbatun Nabi Muhammad ilallah, ma'rifatu Rasulillah billah. Jawibuni, beri saya nama, siapa, cerdas apapun dia, dari ras apapun, negara manapun, suku apapun yang mendekati ilmu Nabi Muhammad, beri saya namanya satu saja. Tidak ada, saudara, tidak ada. Wa huwa nabiyuna, wa huwa habibuna, wa huwa Rasulullah ilaina, wa huwa thamratu qulubina Maulana Muhammad. Ya Nabi salam.
يا رسول عليك يا حبيب عليك طه أنت شمس أنت بدر أنت نور كنوري أنت إكسير وغالي الله يا نبي سلام يا رسول سلام صلوات عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد. Ada sebuah cerita, saudara. Ayah saya, Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Beliau asalnya ingin memberi nama Darul Hadis dengan Darul Quran. Sebab beliau sedang asyik, kana asyikan ma'syukan bitafsiril Quran. Yang mengalami masa-masa itu sempat saya temui, sempat saya tanya seperti apa waktu itu. Di tengah-tengah beliau sedang asyik ma'syuk dengan tafsir. Tetapi, saudara-saudara, ayah saya bermimpi fi hayatil Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, jaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu kata beliau, Nabi Muhammad didampingi Sayyidah Fatimah Az-Zahra, didampingi Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaihi salam, wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam radhiyallahu taala anha. Didampingi Al-Imamul Hasan, didampingi Al-Imamul Husain. Hadir juga di situ di dalam mimpi itu ayahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Famadza qala Rasulullah lahu? Saya ingat Abah itu sering ngomong, kalau saya boleh berbangga, kata beliau, andai-andai boleh berbangga, tapi berbangga tidak boleh. Saya akan berbangga karena mendengar hadis langsung dari lisan Rasulullah. Mengalami mendengar hadis langsung dari lisan Rasulullah, kama haddatsan Nabi Muhammad ashabahul kiram. Famadza qala lahu Rasulullah? Perhatikan kalimat Rasulullah. Ulama tariqah menyebut hadis ini min tariqi ahli al-batin. Naam, laisa fi darajatil Bukhari wala Muslim wala Abu Dawud wala Tirmidzi wala Nasa'i wala Ibn Majah. Naam, tahu saya. Tapi tetap oleh ahli tariqah disebut ahadits min tariqi ahli al-batin. Ya waladi, wahai anakku, katanya, unsyuril hadits, unsyuril hadits fa innahu sayutwa qabla an taqum as-sa'ah. Sebarluaskanlah hadisku karena ilmu hadis akan dicabut, akan dilipat, akan dihapus sebelum bangkitnya hari kiamat. Ketika ayah saya mendengar hadis ini, beliau tutup buku, beliau simpan keinginan, beliau maju dengan satu tujuan, imtithalan li amrin Nabi Muhammad,
imtithalan li amri Rasulillah. Hidup saya adalah untuk menyebarluaskan hadis-hadis Nabi Muhammad. Karena itu mungkin Anda mendengar zaman dulu belum ada HP, saudara. Apa kalau telepon interlokal, tetap setiap interlokal mengeluarkan hadis bil isnad musalsal bil awwaliyah. Haddatsani walidi fulan an fulan an fulan an fulan an al-Imam al-Bukhari an fulan an Sayyidina Muhammad. Maka saya punya keyakinan setiap beliau mengeluarkan satu hadis saja, naik makamnya, naik derajatnya, tambah dekat dengan Rasulullah. Dan itu memang impian kalbunya. Keinginan hati nurani Sayyidil Walid hanya mendekat dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Masih ada orang-orang yang hidup di sini yang menyaksikan kalau beliau mengajar Bukhari, istabsyar wajhuh. Terlihat, ya maaf, seperti kita kalau melihat makanan, rupa-rupa makanan yang enak-enak, minuman yang menggiurkan, yang menyegarkan, akan bangkit syahwat kita. Nahnu nashhadu wallah, fanahnu nashhadu wallah, bahwa beliau kalau mengajar hadis seperti itu wajah beliau. Apalagi kalau hadisnya sedang menerangkan cara duduk Nabi Muhammad, beliau terukan. Pasti beliau mengatakan, Masya Allah, seperti ini duduknya Nabi Muhammad. Faka'annahu hadirun baina yadai. Seolah-olah Nabi Muhammad ada di hadapannya. Seolah-olah dibuka film yang terang benderang tentang hayatun Nabi Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat. Saya cukupkan sampai di sini karena sudah mendekati ibadah sholat zuhur. Kita tutup. Ayyuhal ikhwan, ikhwanil kiram, ahbabi, saudara-saudara saya yang saya cintai. Saya berdiri di sini, hadir di sini, sebagaimana dididik oleh abah saya. Jangan sekali-kali datang niat jadi anak, katanya. Niat jadi murid. Jadi saya, Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, kalau di depan abah itu berdiri seperti tentara yang menunggu perintah. Gak pernah kita duduk. Tunggu akan diberi perintah apa. Karena itu saya hadir sebagai murid beliau. Dan semua murid-murid beliau yang hadir. Yang bukan murid, yang terikat mahabbah, cinta kepada aulia Allah. Datang jauh dari rumahnya berharap, ya Allah, kami doa di rumah kami yang penuh masalah. Ada masalah istri, masalah anak, masalah ekonomi, masalah dosa. Ingin husnul khatimah. Mereka berniat jauh-jauh ingin doa bersama di sini, saudara. Fala'alla Rabbana yarhamuna. Barangkali Allah subhanahu wa ta'ala yarhamuna rahmatan min indih. Mengijabah doa kita, menerima doa kita. Ya Rabb, ya Allah, Allahumma ghfir dhunubana, ya Allah, ustur uyubana, ya Allah, اقضي حوائجنا يا الله، اقضي حاجاتنا يا الله، طهر قلوبنا يا الله، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المؤمنين، ألف بين قلوب الأمة المحمدية. اللهم يا الله
perbanyak aulia Allah fi hadhil ummah, karena aulia Allah sangat sedikit sekarang saudara. Ya Allah, Antal Qadir, Antal Mu'in, Antal Mu'ti, Antal Rahman, Antal Rahim, Antal Hannan, Antal Mannan. Mudah-mudahan semua yang hadir kalau tidak dijadikan aulia Allah, anak-anaknya dijadikan kekasih-kekasih Allah, cucu-cucunya dijadikan kekasih-kekasih Allah, yang Al-Quran masuk di dalam batinnya, yang hadis-hadis Nabi Muhammad menancap di dalam kalbunya, sehingga di rumah kita isinya orang-orang soleh. Ya Allah, rumah kita berisi orang baik. Ya Allah, pesantren kita berisi orang-orang baik, kiai-kiai kita menjadi baik, habaib kita menjadi baik, ulama menjadi baik, umara menjadi baik, kesemuanya. Allahumma ya Allah, ij'alhum qurrata a'yun li maulana Muhammad. Jadikan kami pendingin hati Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad bahagia menatap kami, tersenyum menatap kami, dan kami tidak malu yaumul qiyamah ketika kami nusafihu Rasulullah, ketika kami berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak marah melihat kami, tidak malu melihat kami. Beliau tersenyum seraya bersabda, "Hadza ummati haqqa." Ini betul-betul umatku. Allahumma bi barakatil Habib Abdul Qadir, bi barakatil Habib Abdullah, bi barakati kulli wali, bi syafaati kulli nabi, bi syafaati Maulana Muhammad. Iqbal hadza ad-du'a ya Allah. Istajib hadza ad-du'a ya Allah. استجب هذا الدعاء يا الله. أرحنا من حب الدنيا بنعيم مواصلتك ومواصلة حبيبك سيدنا مولانا محمد. Dan tidak kita lupakan saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diganti yang hilang, diganti oleh Allah Ta'ala yang hilang. Selain sabar diganti oleh Allah, dan yang meninggal saya yakin, seyakin-yakinnya haqqul yakin, bahwa orang yang meninggal di Sumatera adalah orang-orang syuhadaul akhirah. Meninggalnya meninggal syahid, yang begitu mati langsung dimaksudkan ke dalam surga Allah. Allahumma hadza du'a minkal ijabah wa hadzal jahdu minni wa 'alaika tuklan wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya mohon maaf kalau ucapan saya mungkin kurang sopan untuk orang-orang yang sudah sepuh, tapi saya hanya diperintah oleh kakak saya Sayyidul Habib sahibu hadzal hal Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah bil Faqih untuk tetap naik, meskipun tadi malam akhina Al-Habib Al-Barakah Muhammad bin Abdullah bil Faqih sudah keluar, tapi saya dihubungi oleh kakak saya tetap disuruh naik imtithalan di amrih. Kemudian alhamdulillah kita dihadiri beberapa orang-orang yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati, di antaranya Letnan Jenderal Muhammad Hasan yang didampingi Mejan Susilo, juga ada Menteri ATR Bapak Nusron Wahid. Ini satu mazhab dengan saya, sama-sama Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan setelah ini menjabat lagi, entah jabatannya apa, yang jelas harus lebih tinggi, jangan tetap Menteri ATR, harus lebih naik. Kemudian habaibuna, kiai-kiai kita juga hadir, Kiai Kafabi hadir, kiai-kiai lain yang sangat saya hormati yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Habibana Saleh, Habibana Bagir, kemudian banyak habaib yang lain, walafu, saya tidak menyebut namanya, tapi insya Allah, ana wa antum terikat dalam satu ikatan. Kita pecinta Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir dan Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah bil Faqih fid dunya wal akhirah. Saya ulangi lagi, fid dunya wal akhirah. Di masa hidup dan ketika kita akan mati, baru Anda akan tahu, oh ini barokahnya hadir hall. Oh ini barokahnya hadir hallnya wali-wali. Ternyata ketika kita sudah tidak mampu bergerak, menarik nafas tidak bisa, saudara. Menarik nafas yang 24 jam kita lakukan. Ketika akan mati, nggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yasta'khirun wa la yastaqdimun. Tidak bisa. Katanya ketika itu wali-wali nanti muncul datang, menolong kita. Jangan sampai kita keluar ditarik setan, tapi ditarik oleh malaikat
Israel biridallahi azza wa jalla. Bukan ditarik karena ikut syaitan waliyadzubillah. Yang disebut meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Bihaqqil imamain husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan dengarkan talqin dan zikir. InsyaAllah akan disampaikan oleh Habib Bagir bin Ahmad Al-Attas dari Pekalongan. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين الفاتحة. الفاتحة. والدتي بنية الشفاء. Pada permohonan surat Al-Fatihah بنية الشفاء الحبيب حسن بن عبد الله بن شيخ أبو بكر والسيد إسماعيل بن لطفي العطاس محمد بن حداد بن والحبابة تفاحة بنت عبد الله حداد وإلى أرواح من مات من آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى آمين آمين حضرة النبي محمد فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين 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 لا 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 آمين آمين يا حبيبتي لا 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 اللهم في حق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة وبما أنزل إليه سورة الفاتحة أن تجعلنا من أهل الخير والسعادة ومن أهل القبول والقبول والإقبال والوصول إلى مقام الرجال بحق سيدنا محمد مولى بلال يا متعال وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Selesailah sudah semua rangkaian acara Hall Al-Imamain untuk tahun 2025. InsyaAllah kita akan bertemu lagi tahun depan. Panjang umur birra khairin wa tufu afiyah. Sekali lagi kami dapat amanah dari keluarga besar Sahibul Hall bahwasanya kami tidak mengeluarkan sepotong pun yang namanya proposal untuk bantuan hall. Sekali lagi amanah dari keluarga hall bahwa kami tidak pernah mengeluarkan proposal dalam bentuk apapun untuk keperluan hall Al-Imamain. Kepada para jamaah dimohon untuk hati-hati dalam keluar dalam acara ini, perhatikan tas masing-masing, jangan sampai ada yang tertinggal atau tercopet. Mobil khusus HP yang ada di kantong, tolong diperhatikan sekali lagi. Dan panitia di dalam, persiapkan untuk ruangan para tamu kita untuk makan di ruangan pesantren Darul Hadis Al-Baqiyah. Akhirul kalam, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.